Saya akan ajak rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya, untuk menyampaikan pandangan, tanggapan, atau mungkin mau curhat di sini juga boleh. Karakter gampang curhat tuh ada nggak sih Pak Ustadz? Dikit-dikit curhat gitu. Aku dibolehkan nggak tuh? Kan aku menjadi manusia lemah. Aku mau curhat gitu. Curhat itu tidak disalahkan. Oke. Tapi yang perlu diperhatikan ketika curhat tempatnya. Kesiapannya, tempatnya. Kesiapannya. Oh, oke. Kebanyakan adik-adik mahasiswa curhatnya di medsos. Itu bener zaman sekarang. Nah, bertengkar sama doinya, pacarnya. Langsung dia bilang, tak kusangka kau begitu. Coba, cewek kalau kau tunjukkan kelemahanmu di depan cowok, tambah aja kau itu cowok. Coba kalau dia macam-macam, langsung kau bikin status. Selamat tinggal, kau kira kau ji cowok? Wah, ini baru tak kusangka kau begitu, menangis. Tambah inja-inja. Ya. Inilah yang salah tempat curhatnya. Ya. Curhat itu penyakit kita, kebiasaan kita. Tapi bagi orang beriman curhatnya bukan di medsos, bukan di teman kelas. Kalau teman kelasmu apalagi rahasia pribadi, bisa jadi dia jadikan kau itu tempat menyerangmu nanti. Gimana? Kau bangun sholat hajat, ngadu kepada Allah. Saya dulu tinggal Jalan Harimau. 9 tahun saya ngontrak di sana. Jalan Harimau ada lorong 77B, depannya Masjid Baitul Aman. Itu saya jalan kaki dek ke Alauddin. Dari Jalan Harimau, jalan ujung Petran, masuk ke Pak Baeng-Baeng, ya kan? Ada pasar, terus Brimob, terus lagi sampai ke kampus. Bertahun-tahun. Akhir kuliah saya dapat rezeki. Bapak saya belikan saya motor. Motor. Waktu itu motor masih harga 4 juta. Bayar 400 dulu dicicil. Tiba-tiba masuk Kospin. Nah, pada saatnya ketika ada masalah, mau kemana saya curhat? Tidak ada keluarga aku orang kaya, tidak ada orang pejabat. Maka Masjid Baitul Aman itulah yang di Jalan Harimau, itu tempat saya selalu curhat. Saya masih ingat sekali pernah suatu ketika, ada itu di ujung Jalan Harimau, depannya toko buku siswa, ada penjual coto di situ. Saya pernah pergi beli coto di situ, lalu saya bilang sama yang penjual coto, Deng, kasih banyak kuahnya, airnya kasih banyak, baru saya kasih pedis untuk makan sahur sama adik saya. Ketika adik saya makan karena pedis, keluar air matanya. Saya sedih lihat adik saya. Waduh, kuah kali ini malah dia tidak bisa makan. Saya datang ke masjid. Saya curhat kepada Allah. Ya Allah, jangan lama kasihan susah hidupku. Insya Allah kalau saya tahan susah. Dari kecil saya susah. Tapi saya takut adikku nanti nakal. Saya minta doa kepada Allah. Itulah tempat curhat yang tepat. Ngadu kepada Allah. Dan Allah janji, ud'uni astajib lakum. Miloko nasangoko ya pasti olehko. Minta ko sama saya pasti saya kasih ko. 5 kali kau minta sehari, masa Allah ndak kasih ko? Hah? Sama dosen saja kalau tiap hari 5 kali kau datang, Pak, anu kasih yang ini Pak. Ayo mau kalau lu sapa akhirnya kau kasih repot saja saya. Sudah pi mau kau. Iya toh? Cuma kalian ndak datang kepada Allah. Ada masalahmu, kau datang kepada manusia, mengemis, menjilat. Ndak. Datanglah kepada Allah. Adik-adik sekalian, maka jadikan tradisi dalam hidupmu. Ada masalah, kau salat hajat minta kepada Allah. Dan kalau kau tidak dikasih apa yang kamu minta, percaya kau itu yang kamu minta tidak baik. Misal. Contoh gini, no? Kau suka sekali tuh cewek. Kamu mau sekali sama dia. Dia juga mau sekali sama kau. Cuma mau muntah lihat kok. Entah? Sudah, kamu sudah ikhtiar. Wih, ternyata tidak suka. Mau dilihat saja tidak mau. Berarti Allah tahu bukan ini perempuan yang cocok mendampingimu ketika kau sukses.
Jadi kau berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Curhat boleh, tapi jangan salah pilih tempat. Apalagi sama teman kosmu. Begitu ada bertengkar kok gara-gara listrik. Hah? Kamu selalu setrika, akhirnya banyak dibayar. Kau bayar ini bulan? Enggak? Enggak mau bayar. Mulai mainnya cerita itu aibmu. Wih, ada itu. Ya? Ya, Dasar sekali. Nah, sekarang saya mau berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dosen nih yang mau bertanya. Silahkan. Boleh ya Pak Ustadz ya? Silahkan. Ibu Bapak, oke silakan Ibu. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemaparan Ustadz tadi mengenai karakter mahasiswa khususnya generasi milenial sekarang. Karena kebetulan saya dosen manajemen ya. Untuk bisa memotivasi itu kalau menurut teori Ustadz, ada namanya teori motivasi McGregor. Ada di kelompokan X, ada juga kelompok Y. Yang mana kelompok X ini adalah generasi yaitu orang-orang yang malas Ustadz. Sedangkan kalau Y ini adalah orang-orang yang rajin. Nah terkait itu siapa tahu ada pesan-pesan khusus supaya betul-betul lebih lebih gaspol lagi gitu ya Ustaz. Bagaimana supaya ini mahasiswa yang malas ini betul-betul bisa lebih semangat. Karena kami juga dosen sudah dielus-elus gitu ya, sudah lagi digebrak-gebrak, masih saja kadang ada mahasiswa yang malas. Mungkin itu saja kami dari dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seumur umur saya langsung baru dengar sekali nih cerita dosen yang kayak gini. Juga ya tantangannya. Adik-adik sekalian ya, maafkan saya para dosen. Saya kira Bapak Ibu jauh lebih tahu dari saya. Rasulullah sukses dalam berdakwah karena menjadi uswah. Itu dulu. Kita dulu harus jadi contoh. Ya. Kita larang anak kita kasar ngomong. Tapi ketika kita marah kita lepas kontrol. Memang kau. Cakap situ. Cakap. Maka yang pertama kita dulu yang harus jadi contoh. Ya. Rasulullah sukses itu karena uswatun hasanah. Menjadi contoh yang paling baik. Salah satu contoh itu kita harus berpenampilan rapi. Seorang pendidik harus rapi. Membuat anak mahasiswa kita betah. Ada memang dosen itu lagi 20 menit masuk stres memang maki. Niat misalnya. Ada lagi. Bagaimana mau diterima pendidikan kalau dia tidak nyaman dengan dosen? Maka jadilah pribadi yang menyenangkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus punya kontrak kuliah sebelum mulai. Saya Mas Bayu sebelum mulai, saya bikin aturan. Aturan pertama, kita masuk jam 8.15 sampai jam 10.45. Bagaimana? Pak, cepat sekali. Susah PT-PT kalau pagi. Oke, kalau begitu jam berapa bisamu? Bagaimana kalau Pak Ustaz? Jam 9. Oke, jam 9. Lewat jam 9, mana 1 menit, enggak boleh kuliah masuk. Begitu juga untuk dosen. Jangan kita larang mahasiswa terlambat, baru kita yang terlambat. Tenang kok, ku gaspol. Ya. Saya mahasiswaku, saya kontrak kuliah memang. Poin kedua, hadir 80%. Jadi kalau 16 kali pertemuan, 3 kali kau tidak hadir, otomatis kau tidak lulus kalau saya. Kalau 16 kali pertemuan, 14 tatap muka, 1 final mid test, 14 kali dia hadir, semua dia hadir tidak pernah alfa. Nah nilainya kasihan pas-pas. Memang begitu otaknya. Sudah begitulah kemampuannya. Dia sudah serius. Tapi kalau 4 kali tidak hadir, 2 kali tanpa keterangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Orang momenton ini tinggal kelas. Itu kita bikin
Jadi saya setuju Ibu, kita harus didik anak kita menjadi mahasiswa yang rajin. Lalu apresiasi. Ketika dia rajin dan nilainya bagus, kasih apresiasi. Tidak ada salahnya sekali-kali kita kasih honor tak 200.000. Dek, ini. Ini kayaknya teman-teman mahasiswa ada banyak yang mau disampaikan ya. Mas Bayu, saya kadang-kala saya ajak semua satu kelas, ayo pergi makan. Ditraktir Pak Ustadz? Iya. Pak Ustadz bayarin? Bayarin. Tapi saya bilang tidak boleh lebih 17.000. Gorengan 2 Itu dong. sudah begitu. Paling tidak kumpul dan senang-senang, dia merasa nyaman dengan dosennya. Kadang-kala saya mengajar sambil menyanyi. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. 3 kali kau sakiti, kurang ajar. Gitu. Jadi kadang-kala kita menjadi karakter guru yang menyenangkan. Apa yang ingin dicapai menjadi dosen yang killer? Iya. Apa yang mau dicapai? Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya ketemu sama mahasiswa yang butuh tegas, butuh disiplin, butuh keras gitu gimana? Karena ada juga orang-orang yang dapat motivasi dengan cara begitu. Ada terapi. Hadapi mereka, tapi membuat dia mati akal. Tapi tidak kasar. Contoh, kalau selesai itu keluar nilai, WhatsApp. Kenapa saya bisa dapat B Ustaz? Nah, temanku dapat IB+. Tidak bisa kayak ubah itu Ustaz. Saya bilang baik, saya coba ubahkan kona. Ujian lisan. Kau datang di kantor besok, kau ujian lisan. Dengan catatan kalau kau tidak bisa jawab, error. Nah bilang jangan Ustaz, ini mau saja. Itu artinya dia tetap diberikan jawaban. Ada juga mahasiswa dosen tidak mau. Kenapa? Mauku. Tidak begitu. Ya. Oke, dahsyat sekali katakan tepuk tangan dong. Mudah-mudahan ini jadi suntikan semangat juga nih buat ibu bapak dosen dalam mendidik rekan-rekan mahasiswa-mahasiswinya. Ada proses yang sedemikian panjang untuk membentuk sebuah karakter sehingga karakter ini menjadi motivasi buat mahasiswa menyelesaikan pendidikannya. Karena satu dunia mau menjatuhkan, kalau Allah yang angkat kita terangkat. Begitu juga sebaliknya, satu dunia mau mengangkat tapi kalau Allah yang jatuhkan pasti jatuh.